Baik anak ajaib dan anak ajaib itu menundukkan kepala mereka dan tidak mengatakan apa-apa. Dan di antara hantu-hantu itu, seorang pria yang menutupi wajahnya dengan kain tule tetapi suaranya sedikit feminin tidak berbicara. Dan suara itu tak henti-hentinya terdengar. Tempat di mana naga itu dikuburkan adalah naga asli dan tempat di mana 10 dewa besar telah jatuh. Tidak ada keraguan bahwa Putra Baize juga ingin menyembah. Tetapi karena mereka semua mati, maka debu kembali menjadi debu, dan tanah kembali menjadi tanah. Berbeda dari Yuki Aner, mata pria feminin ini sebenarnya tercerahkan, seperti orang yang hidup, dan kultivasinya bahkan lebih tak terduga. Sikap Jiuyu sangat jelas, bahkan dalam aspek ahli nujum. Mereka memiliki suara yang bagus, tidak peduli apa yang penting di dunia. Mereka tidak bisa duduk dan menonton apa yang penting di dunia. Tentu saja, dunia bawah tidak penting. Yang penting adalah sikap Jiuyu. Tampaknya tidak mungkin membiarkan Bai Guanxing mengeluarkan roh-roh heroik dari tanah pemakaman naga, terutama harta dari roh-roh heroik. Anda harus tahu bahwa membawa kembali sekumpulan harta heroik itu setara dengan 10 dewa besar yang telah memulihkan sekumpulan cip tawar-menawar yang bangkit kembali. Dan roh-roh heroik itu semuanya adalah elit dari 10 dewa besar. Mendengar ini, sikap terhadap Jiuyu sedikit ramah. Setidaknya dalam hal ini, mereka bisa bergandengan tangan. Adapun kamu, jangan berpura-pura tuli. Pergi keluar untuk menemukannya jika kamu ingin berdiri di sisi Bai Qiankun. Yantai menatap anak ajaib dan bocah iblis, seolah meminta sekte iblis Shenzong harus memiliki sikap. Anak ajaib dan bocah iblis tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, mereka masih tidak yakin tentang masalah ini, dan murid Raja Dewa Yueyin langsung berkata dengan dingin. Apalagi yang harus dibicarakan? Lebih baik keluar dan membunuh Putra Baize, dan semuanya akan diselesaikan. NS. Niat membunuh Moon Yin God King terhadap Qin Yichen tidak dangkal. Dapat dikatakan bahwa itu lebih kuat dari besi. Yantai juga berpikir begitu. Tetapi setelah tenang, dia pulih, dan bahkan menemukan bahwa Bai Guanxing belum bisa membunuh. Belum lagi masalah yang disebabkan oleh naga hitam. Jika Bai Guanxing benar-benar dapat mereproduksi leluhur naga yang sebenarnya, maka dia harus menyelamatkan hidupnya sebagai gantinya. Tentu saja, jika Anda tidak peduli dengan keberuntungan leluhur penguasa langit dan bumi yang dulu, keluar dan membunuh Bai Guanxing akan menyelamatkan masalah. Tetapi masalahnya adalah leluhur dari penguasa langit dan bumi yang dulu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa hal-hal di dalamnya pasti dapat membuat dunia bergejolak lagi, dan bahkan badai laut. Bunuh saja dia. Kamu harus membawa keluar tanah leluhur naga sejati terlebih dahulu. Petai berpikir diam-diam di dalam hatinya, tetapi wajahnya suram, dan dia melirik hari tuan istana matahari Kiao. Kalau begitu kalian, jangan salahkan Ben Suai karena tidak mengingatkanmu. Tidak apa-apa jika kamu ingin menjalin hubungan dengan Bai Qiankun. Ricky Yao mengerucutkan bibirnya. Biao Tai memang memiliki kekuatan untuk berterus terang padanya. Jadi dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Komandan iblis menenangkan amarahnya. Lebih baik berteman dan berteman daripada banyak musuh. Ini juga merupakan pengingat bahwa dia memenuhi syarat untuk duduk di sini di Istana 10 Sing. Dan itu bukan kesemek yang lembut. Bahkan jika 2 kaisar diangkat sendiri, ditambah mereka, jelas bukan tidak mungkin untuk mengalahkan 1 kaisar. Benar-benar merobek wajah mereka. Istana 10 Sing mereka juga dapat menggigit kekuatan transenden ini. Tentu saja, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Istana 10 Singgong. Ini hanya konfrontasi verbal. Tapi begitu suara Kiao jatuh pada hari itu, saya mendengar tangisan seperti kuburan, yang membuat orang mengerutkan kening, terutama suara itu. Seperti tikus gong, yang kuat di istana mengincar. Yah, apakah kamu masih bisa berteman dengannya? Dalam bisnis kita, adalah aturan untuk ditangkap dan diinterupsi. Tapi mengapa Putra Baize harus memotong kepala muridku? Monster, kamu harus memanggilku. Ricky Yao melihat ke belakang dan melihat leluhur yang menangis dari surga bajak laut, yaitu Tuan Qian Kai. Murid besar sekolah sudah mati. Tidak mungkin leluhur pencuri datang. Dia melihat citranya yang ceroboh, bintik-bintik bel di wajahnya seperti orang tua yang sekarat, dan fitur wajahnya, terutama janggut seperti ekor tikus, yang diturunkan dalam nada yang sama. Leluhur surga pencuri seperti tikus gemuk, menangis sangat keras pada saat ini sehingga banyak orang kuat di 100 hantu tercengang. Mentor sialan dan cinta magang. Leluhur pencuri menyeka air matanya sambil diam-diam mengamati perubahan ekspresi Piti. Adalah satu hal bagi murid besar untuk mati. Tetapi yang lebih penting, tempat naga dimakamkan dapat dikatakan melibatkan kepentingan mendasar dari garis keturunannya. Garis mereka lugas seperti perampok makam. Tentu saja, itu bukan hanya perampok makam. Nenek moyang perampok langit bahkan sangat jenaka. Merampok, itu harus berkelahi. Tetapi mencuri adalah bersembunyi dari langit, dan para dewa dan hantu tidak tahu. Dapat dikatakan bahwa jika Anda bepergian di kota utama alam semesta kuno, jika harta itu hilang dan dicuri, 7 atau 8 dari 10 dilakukan oleh leluhur langit. Tapi ini semua gerimis. Untuk leluhur surga pencuri, dia tidak menyukai istana Kaisar Dao.
Hanya tempat di mana reruntuhan Kaisar Realem telah jatuh yang layak untuk ditembak. Tetapi masalah besar dengan garis ini adalah bahwa yang kuat di ranah Kaisar tidak lemah. Belum lagi bahaya di reruntuhan itu sendiri. Mereka yang kuat di ranah Kaisar juga memiliki ras dan warisan mereka sendiri sebelum mereka hidup. Selain itu, ada sangat sedikit Kaisar kuat yang telah jatuh di luar, seperti Kaisar Surga Kaisar setelah mereka jatuh. Kecuali ras juga dihancurkan. Jika tidak, roh Kaisar pasti akan dibawa kembali ke Tanah Suci di klan. Dan reruntuhan orang-orang kuat dengan latar belakang yang mengejutkan. Apakah para leluhur berani pergi? Terus terang, jika makam seorang kaisar iblis tertentu di istana iblis kuno ditempatkan di depannya, apakah dia berani mencurinya? Namun, naga sejati berbeda. Ada banyak pembangkit tenaga naga nyata, terutama pembangkit tenaga listrik yang jatuh. Ini adalah sumber terbesar untuk memelihara leluhur pencuri langit. Bahkan dapat dikatakan bahwa naga asli tidak mati, dan dia tidak dapat menghasilkan banyak uang. Tetapi ini memiliki premis bahwa tidak ada orang kuat di keluarga naga sejati untuk mengejar masalah ini. Tetapi sekarang, Putra Baize kembali, seolah-olah meminta penjelasan untuk 10 protos yang mati. Jika hal ini benar-benar dilupakan hari ini, maka di masa depan, dia takut dia bahkan tidak akan berani mencuri sisa-sisa 10 protos besar. Suatu hari ketika dia ditangkap oleh Putra Baize, dia akan memotong tangannya dan kaki. Oleh karena itu, untuk mencuri sisa-sisa 10 dewa besar di masa depan, leluhur pencuri langit harus menangis dengan sedih. Tetapi kekuatannya sendiri terbatas. Dan kekuatan bertarungnya paling-paling dapat menandingi penguasa istana dari 10 istana Sing Sing. Dan ingin mengejutkan Bai Guanxing, masih harus mengandalkan istana iblis kuno. Leluhur pencuri dapat digambarkan sebagai tua dan licik, tetapi tangisannya benar-benar tidak memuaskan. Tetapi dia dapat memahami mengapa Qin Yichen ada di kota pemakaman naga. Mengapa dia bahkan tidak menyerahkan muka besi, dan langsung menghunus pedangnya. Dan menyerang orang. Tempat di mana naga itu dikuburkan adalah tempat di mana leluhur 10 protos besar meninggal. Selain itu, setidaknya itu adalah makam leluhur 10 protos besar. Dan Qian Kai hanya mencuri harta dari kuburan leluhur keluarganya sendiri untuk menghasilkan banyak uang. Qin Yichen memberikan wajah pada besi. Jadi siapa yang memberikan wajah pada roh-roh heroik yang mati dalam pertempuran? Terlebih lagi, menurut aturan, satu tangan dan kaki yang dicincang tidak akan cukup untuk memotong kepala. Tetapi jelas bahwa Qian Kai sangat akrab dengan jalan. Dan itu sama sekali bukan pelanggar pertama. Jadi Qin Yichen tidak ragu-ragu. Dan pisau itu langsung menebas kepalanya di tempat yang berbeda. Namun, pada saat ini, tangisan leluhur langit dihentikan oleh raungan ganas, dan air mata hilang. Bai Qiankun, datang dan mati. Tanda seru. Tanda seru. Iblis di istana Tao bergetar. Itu seperti suara Tao yang dapat membuat 7 lubang berdarah, seperti kemarahan yang beracun, seperti Tuan Racun Yao Yao, the penyihir leluhur beracun yang telah berlibur dengan Bai Guanxing ada di sini.